أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bagi Anda yang sudah atau belum menikah, tentu Anda akan sangat membutuhkan ini semua. Karena tidak mungkin kita kursus masalah rumah tangga sehari atau 2 hari atau sepekan sebelum nikah. Banyak orang tua, dia coba memberikan kursus ringkas anaknya, baik perempuan ataupun laki-laki, sehari 2 hari sebelum menikah. Maka anak ini kaget dengan keadaan tersebut. Nanti kalau kau jadi istri nak, nanti kalau kau jadi suami, kau harus begini, 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 begini. Ibunya sibuk memberikan instruksi. Setelah itu ayahnya lagi. Semua yang akan dilalui oleh anak ini 50-70 tahun ke depan, kalau Allah berikan dia umur, semuanya diringkas dalam 1-2 hari. Kira-kira apa yang akan dijalankan oleh anak tersebut? Maka solusi yang terbaik adalah mempelajari jauh sebelum pernikahan tersebut, apa saja itu pernikahan. Mirip teman-teman kalau mau kerja di satu perusahaan, maka harus tahu di mana alamatnya, apa jenis pekerjaannya, jam kerjanya, berapa gajinya, apa fasilitasnya, apa larangan-larangannya di perusahaan itu, apa tugas kita, apa kewajibannya, kemudian apa hak kita. Ini semuanya kalau kita tahu, kita masuk di perusahaan tersebut dalam kondisi lapang dada. Tapi kalau kita terjun bebas saja, bisa saja kita dilempar di sebuah pulau atau di sebuah hutan. Nanti kalau kita sudah masuk gajinya nggak cocok, jam kerjanya nggak cocok, tempatnya nggak cocok, segala macam. Akhirnya kita keluar. Nah itu yang terjadi pada rumah tangga yang tidak dibangun dengan ilmu. Sehingga baru 1-2 bulan menikah, cerai. 1-2 minggu menikah, cerai. Bahkan ada orang yang sudah naudzubillah melakukan perbuatan haram, pacaran sebelum nikah. Ya, mungkin 10 tahun, dalam 2 pekan, 2 bulan, pisah, cerai. Rusak semuanya karena tidak dilandasi dengan ilmu. Bagi Anda yang sudah berumah tangga, Anda pun membutuhkan ini. Ya, minimal mengetahui tugas dan kewajiban sebagaimana tadi ada salah satu bab-bab ini, atau kalau yang sudah Anda lalui dari akad nikah, dari acara pernikahan syar'i, cara mencari kriteria pasangan laki-laki, calon suami ataupun perempuan calon istri, ya. Maka ini juga ada caranya mungkin dibutuhkan untuk anak-anak Anda. Ya. Supaya jangan terulang kesalahan yang pernah kita lakukan. Seperti itulah kurang lebih kebutuhan kita tentang bahasan ini. Jadi anak muda ataupun orang tua tetap sama. Mirip juga kasus tadi saya bilang, anjuran pernikahan ini teman-teman terjadi pada gadis dan bujang, juga duda dan janda. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pada saat meninggal istrinya, salah satu istri beliau meninggal, hari itu dikuburkan, malamnya beliau menikah. Maka tamunya dan murid-muridnya bingung nih. Ini antara malam takziah dengan malam apa? Apa kalau orang menikah? Malam walimah. Ini antara mengucapkan doa a'zamallahu ajrakum, semoga Allah agungkan pahala kalian karena takziah, atau mengucapkan kalimat barakallahu lakum. Dua-duanya bersatu dalam satu malam. Tapi akhirnya ada satu muridnya yang memberanikan diri bertanya, wahai imam, jelaskan kepada kami, bagaimana kami memahami ini. Ini malam takziah, istri Anda meninggal, juga Anda menikah, malam ya, pernikahan, kegembiraan. Kata Imam Ahmad rahimahullah kalimat yang memberikan kita pemahaman. Para ulama kalau melangkah, mengambil sebuah poin atau keputusan, itu pasti dengan ilmu yang benar. Maka beliau mengatakan, aku khawatir kalau aku meninggal juga malam ini ketemu dengan Allah, sementara aku dalam kondisi bujang. Jadi bagi Imam Ahmad bujang itu kekurangan agama. Maaf bagi bujang-bujang di sini ya. Tidak ada alasan untuk tetap membujang bagi seorang muslim. Tapi kan ekonomi saya belum cukup Ustaz. Tidak ada hubungannya antara ibadah dengan ekonomi. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara sholat ke masjid harus punya motor dulu atau punya mobil. Jalan kaki bisa. Menikah adalah ibadah. Tidak harus kaya dulu baru menikah. Sampai ada sahabat yang menikah dengan mahar hanya ayat Al-Quran. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dulu di masjid lalu mengatakan, ya Rasulullah saya hibahkan diriku buat anda. Nabi SAW melihat ke perempuan tersebut sepertinya tidak ada hajat. Maka Nabi tawarkan ke masjid, siapa di antara jemaah yang mau nikahi? Ada satu angkat tangan. Kata Nabi SAW, coba pulang ke rumahmu carilah
sesuatu yang kau bisa jadikan mahar. Walaupun cincin dari besi. Bukan perak lagi. Besi saja kamu lengkungin, bawa ke sini. Dia ke rumahnya, dia balik mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau punya hafalan ayat-ayat Al-Quran? Kata dia iya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kau dengan wanita ini dengan mahar ayat-ayat Al-Quran itu. Menikah, jadi suami istri padahal miskin. Itu salah satu nanti akan kita singgung tentang masalah kafa'ah atau kufu. Kesepadanan. Jadi kalau antum di sini laki-laki gajinya cuma 2 juta, ya harus nikah dengan perempuan yang bedaknya juga cuma 50 ribu. Supaya uangnya cukup. Kalau antum nikah dengan perempuan yang kosmetikanya 2,5 juta, 5 juta, tiap bulan utang nanti. Itu namanya kafa'ah. Jangan juga sok-sokan nikah sama orang asing. Bahasanya beda, makanannya beda, tradisinya beda. Tidak sekufu nanti. Hanya karena oh ini bule, oh ini, oh itu, ini. Padahal dia tidak bisa sejalan. Kenapa enggak menikah sama orang yang sama-sama suka makan tempe? Sayur asam, orang biasa makan bakso, biasa dengan cuaca. Kecuali orang keturunan yang tinggal di negara kita beda. Sudah sama dengan kita gitu kan. Tapi kalau enggak, orang asing hanya karena mau dipuji oleh orang, ini nanti tidak sekufu. Atau pendidikan kita sangat tinggi, menikah dengan orang tidak ada pendidikannya. Jadi kalau ngomong enggak nyambung gitu kan. Atau kita miskin nikah sama orang yang kaya sekali. Ini juga jadi masalah. Ini masalah kekufuan semuanya. Jadi menikah juga dengan orang yang tidak mampu. Saya ingat dulu saya punya seorang dosen. Beliau ketua Mu'allaf Center di Madinah. Masya Allah. Memang seorang dai. Dan cara penyampaian dakwanya itu luar biasa. Dia kalau masuk di kelas 50 menit ceramah. Kita nggak sadar sudah habis waktu. Kalau ngomong enak sekali. Dia tulus gitu nyampein. Salah satu yang pernah disinggung di kelas. Dia ngajar tentang tarikh dakwah. Sejarah dakwah. Bagaimana sih sejarah dakwah awal, bagaimana para nabi-nabi berdakwah, bagaimana bisa menyampaikan retorika yang benar, cobaan-cobaan yang mereka lalui dan seterusnya. Dia sempat bilang, kalau dai di dunia ini yang paling enak itu Indonesia. Saya sama teman-teman Indonesia saling lirik-lirikan. Kok Indonesia disebut sama beliau, ini ada apa? Dia bilang karena di Indonesia mudah sekali menikah. Orang tidak perlu khawatir dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Mungkin beliau tidak terlalu banyak faham. Kalau di sini juga banyak perzinahan gitu kan. Tetapi orang bisa menikah dengan perangkat alat sholat. Orang bisa menikah dengan ayam jago. Maharnya kasih ayam bisa. Ada beberapa daerah yang saya tahu. Modalnya cuma kasih mesin jahit istrinya. Atau mertuanya bisa menikah. Mudah sekali. Jadi itu yang terjadi memang di depan mata. Asal kita memang cari orang yang sekufu dengan kita. Orang yang sekufu insya Allah itu bisa. Saya subhanallah pernah ke Jordan. Waktu itu ada umroh plus Aqsa. Sebelum masuk ke Palestina, saya sempat masuk ke Jordan. Di kota Petra, salah satu 7 keajaiban dunia untuk membawa jemaah melihat di situ. Bagaimana keajaiban yang Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya ada di situ. Intinya ada satu orang asli Jordan, dia kerjanya punya kuda itu disewain sama dia. Untuk keliling-keliling tempat itu. Saya sempat bayar dia. Kemudian saya bilang saya mau naik, kelilingi semua kota tua ini. Naik sampai ke atas, muter. Lama mungkin 1 jam. Saya sambil ngobrol. Di antara saya ngobrol itu masalah tradisi pernikahan mereka di Jordan gitu. Maka saya bilang, sudah menikah? Dia bilang belum. Berapa umur kamu? Kalau nggak salah umurnya itu 34 atau 35. Kenapa belum menikah? Bukankah Rasulullah SAW menikah di umur 25 tahun? Dia bilang di sini susah menikah. Kenapa susah menikah? Tinggi sekali maharnya. Mahal biayanya. Saya iseng tanya, emang berapa biayanya? Dia bilang orang yang paling biasa kalau nikah sini, kalau dalam dolar, $100.000. Tahu berapa itu? 1,4 miliar. Antum tinggal beli ayam jago. Bawa ke kampung. Lamar orang dikasih. Modal Al-Quran dikasih. Ya. Apalagi kalau antum orang baik. Allah tawarkan. Seperti itulah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم